ataukah EVOS Icon go to the land of down. Yap, inilah dia untuk di arah mid lane kita. Sudah ramai sekali ya. 2 versus 2, sedikit jual beli serangan seperti biasa. Skirmish kecil, tapi dengan ada Valentina di sana, nampaknya bakal mencoba untuk lebih agresif sedikit dari seorang Cloud9. Sedangkan di arah bottom lane-nya ini sama-sama seorang marksman-nya belum di babysit nih. Karena mereka masih fokus ke arah mid lane-nya dulu. Apalagi ada Fanny di depan sana ya. Ini penjagaan yang cukup ketat harus dilakukan oleh teman-teman dari Bigetron Beta terhadap purple buff yang dimiliki oleh Super Ken. Dan bahkan bisa dibilang di early game yang harusnya didominasi oleh seorang Cloud9 ini dibalikan kembali keadaan dengan adanya Daan Kitty yang berhasil melakukan poking damage terhadap seorang Cloud9. Jangan sampai ya Talia, jangan sampai ada flicker yang keluar. Kan itu akan cukup berbahaya ketika adanya turtle yang pertama dan tidak ada flicker untuk seorang Cloud9. Itu berbahaya. Iya, itu berbahaya. Tapi ini ada yang ngomong, katanya Oni-chan itu artinya kakak perempuan. Oh iya. Ya, Oh, ya udah berarti aman. Aman. Berarti nanti kamu tinggal belajar nadanya. Oni-chan. Gitu ya. Oke, dengar dulu nanti, dengar dulu. Ya, Oke, Fans Strong terkena sedikit damage, cicilan dari seorang ODCS tapi belum terlalu berasa. Iya, lihat bagaimana Sutsujin dengan steel cable-nya mencoba hanya untuk numpang lewat aja terhadap ODCS. Betul. Dan Kitty, flicker, Hah? for nothing. Kenapa dia? Aku nggak tahu. Kepencet kah? Bisa jadi. Aku sering kepencet begitu soalnya. Mau pencet Dragon malah flicker. Betul. Aku juga gitu lagi. Iya kan, sering kan? Iya. Sering terjadi di kota-kota besar. Dan bahkan kita bakal melihat di mana adanya turtle yang pertama. Dan ini dia kekurangan yang dimiliki dari Dart Cutie. Dengan ada turtle pertama dia tidak punya flicker dan dia bisa di dive in asal-asalan. Nampaknya Talia dan bahkan Super Ken tidak memiliki retribution. Oh, apakah Purple Buff diamankan? Yes, betul sekali. Super Ken mengamankan Purple Buff yang tandanya menunda satu buah teamfight dari Turtle dan lebih mementingkan satu buah Purple Buff Sutsujin. Yep. Worth it kata lihat. Menurut aku worth it sih. Kalau Worth it. menurut aku, karena Fanny kan tanpa purple buff dia sulit banget pergerakannya, apalagi di early game seperti ini. Oh, Bakal betul bocor sekali. banget dari mananya. Fanny tanpa Purple Buff bagaikan aku tanpa kamu, tak berdaya, tak bisa bergoyang kemana-mana dan tak bisa memanuver. Dan tentunya tadi aku terima kasih banyak untuk Make Amaryllis yang udah ngasih tahu. Yang maksudnya aku cari, tapi lihat langsung ada reward manipulation dibalaskan kembali ke dan first 11 didapatkan oleh tim EVOS Icon. Team fight tanpa Purple Buff, narasi di garis depan mencoba untuk melakukan sedikit diving tapi Nomen and Blaze kali ini tidak berhasil mendapatkan apapun. Nomen and Blaze Fornati dan Defense Judgment Sutsujin kali ini tertakedown dan berhasil ditumbangkan. Pertukaran 1 untuk 1 di mana adanya jungler yang tertakedown. Wow. Dimana tadi beberapa kali aku juga sempat notice Sutsujin ini steel cable-nya nggak terkonek juga. Apa yang terjadi akankah mungkin karena Purple Buff pergerakannya cukup terhambat, tapi kali ini di arah bottom lane nampaknya Sutsujin bakal mencoba untuk mengincar ke arah seorang Saken kita yang cukup sekarat di depan sana. Satu hit terakhir tapi sudah ada ODCS juga dengan Divine Judgment-nya siap untuk membackup keberadaan dari seorang Saken. Sutsujin dicicil sedikit, ODCS cukup sakit dan steel cable harus mundur. Oh, yang masalahnya bukan steel cable harus mundur, tapi gimana caranya seorang Sutsujin harus bisa mempertahankan Purple Buff mereka dan bahkan Nomen Blast sudah didapatkan. Retribution is on point. Sutsujin datang dengan tepat di waktu yang tepat dengan orang yang tepat. Hampir saja. Itu udah di depan mata Ken loh. Dan retrinya tinggal dipencet, tapi Nomen Blast ceprot. Kelar. Untung ada backup yang tepat waktu ya. Dan kali ini dari Turtle-nya bakal mencoba untuk ditarik ke arah teman-teman dari Bigetron Beta. Nampaknya dari Sutsujin juga gerak punya pilihan selain memberikan Turtle begitu free aja. Dia lebih memilih untuk mengamankan Orange Buff terlebih dahulu setelah tadi sempat kehilangan Purple Buff-nya. Ya, kalau untuk posisi ketika kita menggunakan hero Fanny, Purple Buff mungkin emang lebih cukup mahal ketimbang objektif lainnya. Dan itu dia yang membuat seorang Sutsujin harus mau tidak uang, dia mengamankan Purple Buff terlebih dahulu. Kita lihat teman Blast berhasil mendapatkan 2. Defense Judgment berhasil didapatkan. Sutsujin di sound point dan bahkan Sutsujin still survive in the bottom lane. Freestyle dulu bos dan turn up memory kah? Atau apapun kita nggak lihat, langsung berhasil mendapatkan 1 poin kill tambahan dibalaskan kembali dengan 2
2 poin kill yang akhirnya dimenangkan oleh tim Bigetron Beta. Yes, nyawa dibalaskan nyawa, kali ini 2, tukarkan 2. Walaupun tadi sempat di Divine Judgment juga ya, Saken, Fansrong maksudnya sempat untuk membackup dengan Numbian Blast-nya, Sutsujin sempat mundur juga, 1 hit terakhir tapi ternyata Numbian, harusnya tahun 4 sih. Nah, Numbian Blast atau tahun 4 ya. Iya. Tadi karena kalau soal turret, seinget aku kalau turret itu sejauh itu kayaknya nggak bisa deh, Tal. Seinget aku ya. Tahun Karena 4 deh. tahun 4 memori harusnya. Iya, soalnya tadi sempat Saken pas abis dia turn 4 udah hilang ultinya di situ. Oh, oke. Tapi nggak lama dia ke take down juga. Ya oke, berarti harusnya tahun 4 memori ya guys ya. Coba guys buat kalian di kolom komentar, adik-adik semua, para Epical Glory, tadi Sutsujin tumbangnya kena turret atau kena ya tahun 4 memori? Silakan tulis di kolom komentar, terima kasih. Dan kali ini dari Fansrong juga Numan Blast-nya tadi on point banget ya dengan berhasil mengenai ke arah 2 pemain dari Bigetron Beta sekaligus. Lihat Audi CS bakal langsung ditarik dengan ada IMU dari Kalkun. Belum ada yang tumbang, tapi bakal di follow up dengan Numan Blast yang gak terkena. Audi CS masih bisa kabur ke arah belakang Super Ken dengan cukup gagah, masih bisa untuk menahan badan darah depan sana dan membuat Audi CS masih cukup free recall kembali ke arah belakang. Free recall kembali ke arah belakang, tapi ada informasi yang telah diberikan Kalkun tidak memiliki 1 buah AMU. Oke. Melihat posisi dari tim EVOS Icon yang kali ini nampaknya mereka mencoba untuk memaksakan menuju ke arah Turtle. Karena melihat adanya seorang Yuzong udah melakukan sedikit pemantauan, melakukan sedikit mata-mata ai terhadap para pemain dari tim Bigetron Beta. Betul-betul. Dan apa yang terjadi? Topic of Broy. Narasi terculik dan itulah dia Black Dragon Form mencoba untuk mencari ke arah backline-nya. Saken menjadi incaran langsung ditarik dengan ada 1 buah Divine Judgment dari seorang Audi CS. Bahkan mencoba untuk di follow up dengan Reward Population juga, tapi kali ini Domain Blast berhasil terkena ke arah 2 orang sekaligus. Audi CS berhasil dieliminasi. Saken dalam ancaman 1 hit yang terakhir bahkan di flicker dengan ada Cloudgun di depan sana. 2 pemain dari Bigetron Beta harus dihilangkan. Oke, Cloudgun terperangkap tapi mencoba diselamatkan. Apakah duel terkena keluar dan betul sekali Cloudgun sangat tepat untuk melakukan Arcane Strike-nya, tapi di sana mereka kehilangan Cold Leader Doma to dive in. Gak bisa pulang dan bahkan harusnya Doma gak tumbang di posisi depan sana, tapi dia terlalu dalam, tidak bisa dijemput, tidak ada skill escape mechanism dan Sutsujin memilih untuk mundur ke arah belakang. Narasi damage-nya terlalu besar dan mereka harus berhati-hati. Ingat, ini Lapu lupa, super damage-nya bakal sakit dan lihat apa yang dilakukan oleh Super Ken. Dia lagi dan lagi ingin mengamankan satu para pembuff dan kali ini kita lihat Retribution tetap di tangan dari Sutsujin. Bahkan Ken gak punya purple buff dan dia tidak punya Retribution. Ini tandanya mereka bisa menginvasi kembali Turtle yang dimiliki dari Bigetron Beta harusnya tadi. Ya, harusnya bisa diinvasi dan kali ini nampaknya udah ada pergerakan juga dari teman-teman EVOS Icon. Itulah dia di sana Fansrong. Udah mulai memantau aja. Veldora di sisi lain mencoba untuk mencicil ke arah seorang Audi CS. Sudah ada Duma dengan Iritelnya. Mencoba untuk mencari posisi yang lebih baik dulu. Fansrong fast check bersama dengan Audi CS. Memberikan informasi ke arah teman-temannya masing-masing. Di mana letak posisi dari lawannya. Bahkan Immortality langsung diamankan oleh seorang Fansrong. Narasi nampaknya harus dipukul mundur di zoning out karena sudah ada Duma bersama dengan Cloudgun di depan sana. Super Ken mencoba untuk mentargetin dan itulah dia 1 buah Divine Judgment dan didorong dengan ada 2 mereka berhasil untuk mengeliminasi seorang Veldora di depan sana dengan ada bantuan Reward Reflection sekaligus dan Kitty mendapatkan dan catat talisman dan kali ini Duma harus bertahan menyicil sedikit demi sedikit. Belum late game damage dari Iritel belum seperti itu karena teman-teman dari Bigetron Beta. Ini dia yang dimana tim fight yang terjadi benar-benar pembalasan, sama-sama pembalasan dan benar-benar adil. Tapi Super Ken kalau tertakedown ini nggak jadi adil. Satu buah Prefighter sekarang belakang dan Cloudgun dijepit tersandwich begitu saja. Cloudgun tershutdown finally. Oh my god. Benar-benar pembalasan yang cukup mahal ketika Cloudgun tertakedown. Flicker pun telah digunakan tapi tidak ada coverisasi dari seorang Yuzong. Yang mungkin satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan tim fight kali ini atas EVOS Icon. Baik dengan transform, hantaman benda tumpul karena backline yang berhasil meresetisasi pergerakan dari Bigetron Beta. Ini adalah pergerakan yang cukup mahal, bahkan Fansrong. Do you still survive? Immortality hilang, tapi itu adalah lapu-lapu bersama dengan Fansrong. This is worth it, kah Thalia? Enggak sih kalau menurut aku. Tetap enggak ya? Enggak sih kalau menurut aku, sayang banget soalnya di sisi lain dari seorang narasi yang tumbang ditukarkan dengan Fansrong juga roamernya ya.
Dimana harusnya Bigetron Beta ini lebih dirugikan gak sih? Bener, lebih dirugikan karena Nasr ini bukan seorang Robert tapi Devon Judgment. Dan ini baru pergerakan yang baru aku mau bilang untung. Tapi nyatanya berbeda dengan fakta yang terjadi di lapangan. Dengan ada dan Kitty yang ter-shutdown. Lagi dan lagi mid laner mereka nampaknya tidak bisa aman untuk di game yang pertama kali ini. Yup. Sama-sama harus bisa ditumbangkan nampaknya. Iya, dan kali ini dari Super Ken juga masih mencoba untuk mengamankan Purple Buff terlebih dahulu. Kalkun bakal mencoba untuk memantau aja Super Ken di depan sana, maju dengan HP yang cukup low. Nampaknya hanya mencoba untuk melakukan face check aja, mundur lagi ke arah belakang dan bahkan Hunter Strike sudah didapatkan oleh Sutsujin. Tapi ini Sutsujinnya tuh bahaya banget loh. Dia ketika masuk nih, kayak Audi CS tuh udah targeting Divine Judgment ke arah Sutsujin. Yes, nah tapi kalau menurut aku ini nggak boleh sih di boost checking oleh seorang Cloud. Itu akan berbahaya untuk dirinya sendiri. Kecuali dia punya Divine Judgment. Kasusnya beda. Dan sekarang kita melihat udah ada Doma dengan Scarlet Phantom yang bukan buat untuk pemutih badan. Sedangkan di sisi seberangnya dari seorang gold lanernya yaitu Saken sudah punya Wind of Nature. Tapi lihat langsung ada satu buah konsil telah dikeluarkan. Belum tidak mau terlalu terburu-buru. Memilih untuk mundur dan Van Strong nampaknya gagal untuk memberikan sedikit gertakan terhadap tim Bigetron Beta. Yang penting satu, di arah bottom lane. Seorang Brody ini Saken itu boleh keluar mencoba untuk melakukan clear minion, tapi Audi tidak boleh keluar karena nanti akan terdeteksi ada dua player. Ini lordnya akan bisa diinvasi oleh tim EVOS Icon. Nah sekarang EVOS Icon gimana caranya ketika dari Brody terlihat di bawah tadi untuk melakukan clear minion, mereka harusnya bisa untuk melakukan team fight karena kasus yang terjadi akan ada 5 versus 3. Iya, harusnya ditabrakin aja ya. Cuman nampaknya tapi itu waktunya tight itu kayak itu ketat, banget lah, ya, ketat banget lah. Sempit lah, tapi lihat bagaimana narasi udah mulai melakukan pergerakannya. Black Dragon Form juga langsung mengincar karena seorang Super Ken mencoba untuk mengganggu, tapi darah dari seorang Veldora cukup sekarat. Harus mundur, ada Numen Blast kali ini mencoba untuk terkonek karena seorang dua pemain dari Bigetron Battle langsung diajarkan aja dengan ada dari Whopper Place yang membuat dan Kitty harus mundur terlebih dahulu. IMU di copy juga dan bahkan berhasil mengeliminasi dari Super Ken. Wow, berbahaya banget kali ini. Narsis coming up, Sutsujin! Langsung dengan cutthroat-nya hilang begitu saja. Narasi benar-benar butuh satu buah Queen Swings. Dia butuh satu buah sayap untuk menghilangkan dirinya dari satu cutthroat yang ngeburst banget. Satu cutthroat ternyata membuat impact yang besar terhadap tim Bigetron Beta loh. Langsung mundur mereka. Yap, dan ini tadi kan Super Ken-nya udah ter-take down ya. Tapi teman-teman dari EVOS Icon, mereka nggak mau mencoba untuk langsung menginisiasi keberadaan dari Lord ya. Padahal udah nggak ada retribution dari Super Ken. Nampaknya dari EVOS Icon bener-bener pengen bermain lebih sabar lagi. Mereka nggak mau terlalu overcommit juga. Apalagi masih di menit yang ke-12. Masih bisa dibilang mid game lah ya. Dan Super Ken kali ini udah siap untuk melakukan team fight lagi. Setelah mengamankan karena Purple Buffet di depan sana sudah ada Veldora. Memberikan informasi kalau seorang Super Ken bakal menuju ke arah top lane ya. Bakal memanage lane wave minionnya terlebih dahulu. Sedangkan kita lihat masih dipantau, narasi di depan sana juga sudah siap siaga. Oke, narasi di depan sana siap siaga, tapi kalau narasi ter-take down lagi itu bahaya Iya loh. bahaya banget. Itu bahaya banget karena narasi salah satu orang yang memiliki damage burst di arah backline. Sedangkan Cloud akan ada di arah backline. Doma juga di arah backline. Dan mau nggak mau siapapun yang ke arah backline ini harus memiliki damage burst dan memancing Wind of Nature di arah seorang Doma. Setidaknya ketika Doma tidak ada Wind of Nature, itu akan menjadi keputusan untuk Super Ken bisa melakukan all in terhadap dia. Dan Kitty terlalu jauh untuk menggapai Doma sih. Iya, susah ya, susah, range-nya jauh banget. Tapi setelah dia Steel Cable mencoba untuk mengincar ke seorang narasi, masih bisa ditahan. Recall terlebih dahulu, Sutsujin lihat Steel Cable-nya. Berapa kali nggak terkonek ke arah tembok, tapi nampaknya masih bisa untuk memanage, mundur ke arah belakang. Super Ken di sisi lain masih mencari momentum ini. Harusnya Lordnya bakal di reset nggak sih? Ya itu dia, itu yang harus dilakukan oleh seorang EVOS Icon. Sutsujin harus benar-benar datang dan langsung melakukan cutthroat. Udah itu aja. Dia nggak boleh terlalu jauh, dia nggak boleh dive in juga. Kalau dia terlalu jauh dive in, dia di defense judgment, kelar. Team fight 45, hilang. Hilang langsung. Dan kali ini dari Lordnya nampaknya udah mulai di-gating aja. Sudah ada anti-kiras juga diamankan oleh seorang Van Strong bersama dengan adanya WON. Wind of Nature dari Doma bakal lebih pede lagi untuk melakukan agresif nantinya. Begitu pula dengan ada Radiant Armor Conceal kali ini mengincar karena seorang Super Ken. Tapi ketahuan kali Super Ken mendalam ancaman. Dihajar oleh 4 orang sekaligus dalam ancaman dan itulah dia satu buah point kill. Dan Rio Whopper langsung saja dibuka narasi mencoba untuk mencari frontliner terkuat di depan sana bersama dengan ada Black Dragon Fall yang kali ini mencoba
mencoba untuk langsung diacak-acak lane belakangnya oleh seorang Veldora. Narasi pun harus tumbang. Disusul dengan ada Audi Chess di depan sana. Begitu pula dengan ada Saken 4. Player dari Bigetron Beta harus hilang kali mengincar. Karena seorang Chan Kitty. Satu hit terakhir dan itulah dia. my Wipe God. out. Wipe out, tidak mengenai Saikan. Ini bencana untuk Bigetron Beta. Team fight tarik ulurnya sangat mahal. One strike versus Wilka. Dan Bangol coba fokus ke arah base-nya. Evo Saikan take the game one. One strike push is real. Wow. Ini kalau kata Kaulius, meta penggaris. Meta menggaris, Fanny yang objektif. Yep. Dan lagi tidak untuk point kill banyak. Tapi lihat Katsu